الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Tuhan muliakan, Imam Syekh, seluruh pengurus masjid, kemudian kepada guru-guru kami, dan kepada semua bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Maka kepada Allah lah kita mengharapkan balasannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah sebuah harapan, tapi menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah, ini adalah kegelapan. Karena Allah ketika membenci hamba, Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan kalau Allah sudah membenci hamba, Allah akan panggil Jibril, lalu Allah berkata, aku membenci fulan, maka bencilah fulan. Lalu Jibril menyeru kepada semua malaikat, karena Jibril adalah panglimanya para malaikat. Kata Jibril, Allah membenci fulan, aku pun membenci fulan, maka wahai para malaikat, bencilah fulan. Maka semua malaikat menanamkan kebenciannya kepada hamba yang dibenci oleh Allah. Lalu malaikat menanamkan kebencian itu kepada orang-orang di atas permukaan bumi untuk membenci fulan. Maka jadilah fulan orang yang dibenci oleh penduduk langit dan oleh penduduk bumi. Itu kalau sudah dibenci Allah. Efeknya apa? Allah cabut keberkahan hidupnya. Allah buat hidupnya ke dalam keadaan susah, penuh dengan masalah. Bahkan dia sendiri tidak mampu menanggung masalahnya. Orang sekelilingnya tidak ada yang mau menolongnya. Kalaupun ada, itu pun para penjilatnya yang suka menjilat-jilat demi jabatan saja. Maka jemaah melakukan Allah, dalam kesempatan pagi ini, mari kita melihat salah satu hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan tentang golongan orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui di antara golongan yang dibenci Allah, janganlah kita masuk dalam salah satu golongan ini. Jemaah melakukan Allah, Rasulullah berkata, innallaha yubghidu kulla ja'dari. Pertama sekali Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah benci sekali. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau level bencinya masih belum terlalu, itu memakai kalimat kariha yakrah. Jadi kalau sudah benci terlalu,
maka mulai dipakai kalimat abghadha yubghidu. Kali ini Nabi mengatakan innallaha yubghidu, Allah benci sekali, sangat benci. Siapa yang pertama? Kulla Ja'dari, yaitu orang-orang Ja'dari. Siapa Ja'dari? Dalam tafsir hadis, sepakat ulama mengatakan yang dimaksud oleh Nabi adalah orang-orang yang sombong. Sombong. Kenapa Allah benci kepada orang sombong? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mempunyai jubah yang bernama kesombongan. Itu pakaian Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Hanya Allah yang bertitel Al-Mutakabbir. Allah kalau sombong wajar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Wajar kalau sombong. Kita sombong, rumah saja baru 10 kali 10 meter. Taman untuk bermain pun tak ada. Kita sombong, gaji baru 3,5 juta. Itu pun sudah mulai rada-rada di PHK ketika Covid. Kita sombong, anak kadang-kadang tidak mampu kita kuasai. Kita sombong, isteri pun baru 1. Ini yang terakhir ini tidak usah terlalu dijadikan bahan, karena menyakitkan orang yang berada di balik layar. Mohon maaf ibu-ibu, ini cuma bercanda. Jadi jemaah mendakar Allah, Allah sombong wajar. Manusia sombong, na'udzubillah. Makanya Allah paling benci orang yang memakai jubahnya. Allah benci yang berani memakai pakaian Allah. Begitu iblis laknatullah sombong, langsung Allah keluarkan dari surga. Padahal dalam tafsir, iblis ini telah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. 1000 tahun tinggal di permukaan bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi juga menyebutkan itu. Kelompok iblis pertama bernama Azazil, golongan Azazil dalam tafsir. 1000 tahun tinggal di bumi dalam taat kepada Allah, sebaik-baiknya taat, tidak ada maksiat. Waktu itu iblis tidak berjudi, tidak main skater, game judi online. Waktu itu iblis tidak berzina. Waktu itu iblis tidak melakukan riba. Mungkin karena belum ada bank pada waktu itu. Jadi jemaah mereka Allah, tidak ada maksiat. Saking hebatnya taat iblis, diberi hadiah oleh Allah, sebelum kiamat iblis sudah boleh menempati surga bersama para malaikat. Makanya ketika keluar ayat untuk bersujud, Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaik wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam, kami mengatakan kepada malaikat, usjudu li adam, sujudlah engkau kepada Adam. Semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Cobalah berfikir dengan sehat. Allah suruh sujud siapa? Malaikat. Lihat kalimatnya, kami mengatakan malaikat kepada malaikat bersujudlah, kata Allah. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Yang jadi pertanyaan, tadi waktu disuruh sujud, iblis enggak termasuk yang disuruh sujud. Tidak ada kalimat wa idz qulna lil malaikati isjudu, wa idz qulna lil malaikati wa iblis hasjudu. Tidak ada, cuma malaikat disuruh sujud. Tiba-tiba keluar nama iblis di belakang. Iblis kan tidak disuruh sujud, yang disuruh sujud malaikat. Wajarlah kalau iblis tidak sujud, kan begitu seharusnya. Ada dosen menyuruh ke mahasiswa kerjakan tugas. Begitu ke depan,
Tiba-tiba dosen ini marahnya ke mahasiswa B. Maka mahasiswa B akan mengatakan, hai, elong kan hanana you, pekan bengeh kelong. Bapak kan tidak suruh saya, kenapa marah-marah sama saya? Allah tidak menyuruh iblis dalam kalimat itu. Tapi kemudian kenapa keluar nama iblis yang tidak sujud? Ujung-ujungnya iblis dikeluarkan pula dari surga. Padahal waktu disuruh sujud malaikat. Disinilah para ulama ahli tafsir mulai merangkai pemahaman. Ada apa? Ternyata jawaban mereka sama. Tidak disebut lagi nama iblis karena iblis sudah dianggap keluarga besar malaikat. Jadi begitu disuruh malaikat, di dalamnya termasuk iblis, maka keluarlah nama iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Satu, cuma sombong. Maka ribuan tahun dia bersujud di hadapan Allah, sekali dia menyombongkan diri, langsung dilaknat selama-lama. Maka orang yang sombong tidak akan pernah kembali ke dalam surga. Sama seperti ketika Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, bagaimana keadaan mereka? Yuwari sawatihima, ditelanjangkan oleh Allah. Maka kesimpulannya, yang telanjang tidak akan pernah kembali ke surga, karena surga tidak menerima orang telanjang. Maka Rasulullah mengatakan, perempuan-perempuan yang berpakaian ketat, berjalan berlenggak-lenggok, mumilatin ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring, tidak akan pernah masuk surga, juga tidak akan pernah mencium baunya. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak pernah. Makanya hari ini hati-hati Bapak Ibu, jaga anak gadis kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang terhalang masuk surga karena baju-baju seksi mereka, karena celana-celana ketat mereka. Nah, jemaah belaka Allah, berarti orang yang paling dibenci Allah adalah sombong. Nah, cuma banyak orang salah faham, mengira sombong itu dari pakaian. Nah, jadi ada yang mengira kalau baju sudah di atas 300.000, lalu ada temannya mengatakan, embong tan, hai baje kamu hai. Dia mengira sombong itu pakaian. Dilihat sepatu Timberland. Nah, sepatu Timberland apa? Nyan menan kekenang sepatunya, nyan ka dianggap embong. Jadi begitu pikiran orang. Makanya Rasulullah meluruskan pemahaman ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memulai hadisnya dengan mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar. Tidak akan pernah masuk surga yang di dalam hatinya punya sebesar biji sawi dari kesombongan. Biji sawi, Pak. Kalau biji durian mentang mayan raya, biji sawi itu 1000 mahambo dah belum. Sekecil biji sawi melekat kesombongan, haram surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai sandal bagus-bagus, ada yang suka pakai pakaian bagus-bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Berarti maksudnya apa? Hana masalah pakai baju agak-agaknya, hana masalah. Kadang-kadang kita memang butuh. Kita pernah beli baju yang 30.000, masuk mesin cuci, keluar benang, tidak ada bajunya lagi. Ho baje. Kita pernah beli jam yang 50.000, keluar dari toko jam, hujan, langsung mati tempat. Singgah belalom, masih minggu 7 kali 5 kali 50.000. Itu tidak sombong. Jadi melihat orang yang pakai jam mahal, itu bukan sombong. Nyoleh mahal deh. Tidak sombong. Memang dibutuhkan. Dia sudah muak membeli jam yang terus-terusan rusak. Ada barang-barang yang nampaknya mahal tapi bukan melambangkan kesombongan. Dulu kita pakai sepeda,
Tahun-tahun 80-an, 90-an semua pakai sepeda, dan itu dibutuhkan di saat itu. Dan ketika kita sudah punya anak satu, lalu anak dua, tidak tahu lagi taruh di mana, mulailah kita beli motor. Sombongkah beli motor? Tidak. Tidak, memang dibutuhkan. Lalu ketika anak kita bertambah menjadi 4, 5, di situ kita butuh mobil. Sombongkah orang beli mobil? Tidak, karena dia memang butuh. Anaknya 5, istrinya 1. Ya, haji dah mahli kalau 3 pun. Dia butuh. Oh, rupanya sudah beli yang model Kijang, sebentar-sebentar macet. Lalu dia beli Avanza. Sombongkah? Tidak. Beli Avanza yang tahun 1990, mati saat. Ya. Lalu dia beli yang tahun 2020. Sombongkah? Tidak. Dibutuhkan. Maka tidak masuk sombong orang yang memang membutuhkan benda tersebut. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, jadi sombong itu bagaimana? Rasulullah kemudian menerangkan, sombong itu bukan begitu, kata Rasulullah. Sombong itu 2 cirinya, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, yaitu orang yang suka menolak kebenaran dan juga suka meremehkan sesama manusia. Itu yang disebut sombong. Jadi batarul haq, al-haq adalah Allah. Syariat Allah kita tolak. Allah suruh salat, kita tidak salat. Maka orang yang tidak salat sombong. Jangan mimpi masuk surga. Ya. Allah suruh puasa, ketika tidak puasa sombong. Allah larang berzina, ketika orang berzina sombong, dia melawan kebenaran dari Allah. Allah larang makan riba, ketika kita makan riba maka kita dimasukkan kategori sombong. Kita ambil mobil dengan cara kredit, pinjam uang, kita pinjam uang lalu beli mobil, kita sudah masuk kategori sombong. Dan pinjam uang itu sifatnya dengan disuruh bayar melebihi daripada jumlah pinjaman, jatuh dunia riba. Yang anehnya orang, setelah dia beli mobil dengan cara riba, ditulis di belakang mobil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyan buat kepikir dengan la ilaha illallah nya keaman, padahal buat riba mandum. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, iman itu bukan dengan simbol. Iman itu hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Banyak orang bermain dengan simbol. Hari ini kadang-kadang dijual topi tertulis juga la ilaha illallah, dijual bros tertulis Allah, Muhammad, bergantung-gantung nama Allah Muhammad. Yang orang tetap maksiat nyan embung. Jadi jemaah mereka Allah, ini sombong yang sebenarnya, menolak kebenaran dari Allah. Yang kedua, sifat sombong itu ada pada ghamtun nas, yaitu meremehkan sesama manusia. Kenapa orang bisa meremehkan sama manusia? Karena dia punya kelebihan. Makanya sifat sombong itu melekat pada yang Allah beri kelebihan. Mungkin dia lebih ganteng, mungkin dia lebih cantik, dia mulai meremehkan orang yang tidak cantik, dia meremehkan orang yang jelek. Lalu dia berkata, jangan lewat di jalan itu, ada razia orang jelek. Itu kalimat ada razia orang jelek, ini cukup sakit pada terima. Kalau dia bilang ada razia masker, okeylah, fahamlah. Jadi tapi dia bilang jangan lewat, ada razia orang jelek, nanti kamu ditangkap. Itu mau mengatakan kita jelek. Kita ini jelek kenapa? Adakah pilihan? Adakah di alam rahim kita memilih mau jelek, mau atau mau ganteng? Tidak ada pilihan. Kebetulan ayah dan ibu kita termasuk golongan orang jelek. Bagaimana bergaman? Adakah kita yang komplain kepada ayah ibu, mak medihkan baik ni pilih ayah yang model lagi nyan? Cinta itu buta. Kalau sudah cinta maka butalah mata. Kata orang, tai kambing pun rasa coklat. Coklat rasa tai kambing. Itu kalau sudah cinta, maka tidak peduli jelek. Perempuan tidak peduli suaminya mau jelek mau tidak, yang penting isi dompetnya penuh. Ini kabar urusan. Maka merempoklah tiga-tiga yang hanapah. Jadi jemaah mereka Allah, kita mulai meremehkan. Kita remehkan orang dengan wajahnya, dengan fisiknya, kita sudah mulai sombong. Ada orang yang diberi kelebihan harta, dia mulai berbicara tentang gajinya.
Ada orang yang bergaji banyak bicara di depan orang yang tidak bergaji. Nya sombong, nya nampak pegah gaji, nyo gaji 11 sangat kai debit. Ada orang honorer jangankan gaji 13, dari 1 sampai 12 saja hanya jelah. Tapi dia bicara, ini nanti kita ditunjang ini, ditunjang sana, nanti dapat begini, dapat begitu. Bicara di depan orang tidak punya gaji. Lalu dia mulai meremehkan, ikahkan honorer bek tak kepegah bah ini. Nyan itu mulai sombong. Nah, ini mulai Allah haramkan surga kalau dia tidak meminta maaf dari orang tersebut. Ada orang membangga-banggakan diri dengan banyaknya anak. Ada orang yang membangga-banggakan diri dengan banyaknya pengikut. Jadi ilung ikut le menyo jamaah lung. Menyokah pun hana uri ikut pi menyo ceramah kah. Menyo ceramah lung masya-Allah nyan kalimat-kalimat yang sombong. Merasa diri hebat. Disitulah haram surga. Maka itu permainan hati. Nah, ini orang pertama yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Man baru orang pertama ke 25 menit. Man menyona 6 dro. Ya. Kita singkatkan yang lain. Kemudian Rasulullah menyambung orang kedua yang dibenci Allah, yaitu jawaz. Ya. Siapa jawaz? Yaitu orang yang rakus dan pelit. Sudah rakus, pelit. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang suka berteman dengan orang pelit, dan orang pelit pun tidak suka berteman. Orang pelit pun tidak suka berteman. Pekan letat habis modal, menyogot mengen nyatiat payah traktir. Dia habis ini pulang dari jamaah SMS, orang pelit akan menghindar. Tapi gara-garanya lung dawa waju oleh nyoba. Maksudnya be sampo gayu bayu hotel dalam kedai kopi. Jadi model lagian ilung hana lonja. Ka 200 sudah 200 berapa kali SMS, tidak pernah bergabung. Kenapa? Takut gayu bayu. Tapi bukan yang pulang langsung, bukan ke situ semua arahnya. Pasti ditelepon oleh istrinya bagah nawa bacut. Itu bisa jadi begitu. Tapi intinya dia tidak suka berteman, orang pun tidak suka berteman dengannya. Orang pelit dibenci Allah, dibenci malaikat, dibenci oleh sesama. Tidak ada yang suka dengan orang pelit. Suami yang pelit tidak ada yang dicintai oleh istrinya. Dulu kenapa bisa jadi istri? Karena dia belum tahu. Kan banyak tipuan-tipuan waktu masa-masa sebelum lamar. Me martabak, me bu goreng, me nyo. Nyanti godom kawin, alih mekawin peng belanja 20 ribu untuk sebulan. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala dibenci oleh semua, bahkan binatang pun benci kepadanya. Kucing datang ke dalam rumah mengeong, dia cuma minta bekasan ule-ule engkut, kepala-kepala ikan bekas kita makan. Itu yang dia minta. Dia tidak minta lengkap ikan, dia minta bekasan. Itu pun kita tidak beri. Itu pun kita tidak beri. Kita tidak mau memberikannya sedikit. Kita taruh maunya nasi lebih sedikit. Kita tidak mau beri. Kucing pun benci kepadanya. Kucing akan mengatakan, kok kerid apa ya? Jadi seandainya dia bicara, sungguh kucing akan melapor ke semua kucing. Yang rumahnya betat tidak. Yang kerid tak rumahnya. Jadi tidak ada doa. Dari kucing pun tidak ada doa. Jadi jemaah maka Allah, hati-hati dengan sifat pelit. Karena sifat pelit menghancurkan. Sifat pelit menghancurkan. Kenapa menghancurkan? Janji Rasulullah melalui hadisnya, kata Rasulullah, malaikat akan berdoa kepada orang yang pelit. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, hancurkan ya Allah harta orang yang pelit, hancurkan. Yang tidak pernah sedekah, yang tidak pernah wakaf, yang lewat celengan masjid cuma memberikan 500 setiap kali celengan itu lewat, tidak pernah lebih, kriat minta ampun. Malaikat mengatakan hancurkan ya Allah, hancurkan. Maka rata-rata hidup orang pelit hancur di ujung. Maka dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah ila Tariqil Jannah disebutkan salah satu kisah. Ada sepasang suami isteri, kejadian di masa lalu. Sepasang suami isteri sedang makan, lalu tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Pengemis ternyata memohon untuk diberikan belas kasihan. Isteri mengatakan, bang, kita kasihlah sedikit makanan untuk pengemis itu. Si suami mengatakan, tidak perlu, dia bahaya bikin kerawai.
ana boleh, enggak usah kasih. Isteri merayu-rayu, sayang, mungkin dia belum makan. Kata suami, jangan, udah makan saja, enggak usah pikirkan pengemis itu. Akhirnya tidak diberikan, dan itu menjadi sifat suami. Ujung-ujungnya isteri tidak tahan, karena pelitnya suami terjadilah perceraian. Terjadi perceraian. Nah, kemudian isteri menikah lagi, suami tidak tahu ke mana. Cerita berikutnya, si isteri yang menikah lagi dengan suami baru, dalam episode yang lain, mereka sedang duduk berdua makan. Tiba-tiba ada pengemis mengetuk pintu. Si isteri ini isteri lama tapi dengan suami baru. Lalu kemudian isteri ini mengatakan, bang, kasihan. Suami baru mengatakan, baik, berikanlah, kasihan, berikanlah. Dikasih, dibuka pintu oleh isteri. Begitu dibuka pintu, dilihat pengemis. Lalu kemudian setelah dia beri, isteri ini langsung balik ke meja makan bersama suaminya dalam keadaan wajahnya berubah. Suami mengatakan, ada apa? Kenapa engkau begitu? Kenapa wajahmu tiba-tiba berubah? Isteri mengatakan, tahukah bang, ternyata pengemis itu suamiku yang lama. Tulis dalam kitab pak kejadiannya. Makanya bapak-bapak yang kerit orangnya. Nya inang katanya merempak dah kau baru, yang katanya yang tok pintu tu. Jadi bapak ibu melaka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, semua yang pelit Allah hancurkan harta. Tapi orang yang ahli sedekah, yarbus sedekah, dia akan tumbuh, terus tumbuh. Maka semakin banyak sedekah, semakin banyak yang Allah beri, makin banyak Allah beri. Ini orang kedua. Jadi Allah benci kepada orang pelit. Kemudian yang ketiga, sahabim bil aswaq. Allah benci kepada orang yang berteriak-teriak di pasar. Jadi kalimat Nabi berteriak-teriak di pasar. Apa maksudnya teriak-teriak di pasar? Para ulama ada yang menerjemahkan maksudnya perangainya kasar. Allah benci kepada orang yang kasar perangainya, bicaranya kasar, gerakannya, semuanya dia sering caci maki. Kalau bicara tidak pernah menyenangkan, menyinggung perasaan sana dan sini. Itu orang-orang yang begitu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dianalogikan kepada pasar, karena di pasar penuh dengan orang-orang seperti ini. Menyonenging dalam pasar, Pak. Kan orang teriak sana, teriak sini. Nah, pasar itu paling disukai syaitan. Tempat yang paling disukai syaitan termasuk pasar. Kenapa? Di pasar banyak maksiat. Bicara orang dalam keadaan tidak menentu. Kadang-kadang menggoda pembeli, kadang-kadang pembeli menggoda penjual, terjadi manipulasi harga, ada yang caci maki. Itu keadaan pasar. Allah benci orang yang perangainya kasar. Orang lembut dimanapun berada dicintai. Orang lembut dimanapun berada dicintai. Seperti benda-benda yang lembut diletakkan di atas sesuatu pasti disukai. Permadani yang lembut itu lebih kita pilih daripada permadani yang kasar. Kipas angin yang lembut lebih kita sukai daripada kipas angin yang kasar. Isteri yang lembut lebih kita sukai daripada isteri yang kasar. Suami yang lembut bagus, tapi kalau sampai gerakan tangannya pun lembut, nyan bencong berarti. Hanya hanagat cip, nyokan lembut bak badannya hanagat. Dia lembutnya di hati. Orangnya boleh hitam, legam, raya, panjang. Tetapi begitu berurusan dengan isteri, lembutnya Masya Allah. Ini yang disukai oleh Allah. Maka orang yang hidupnya dalam caci maki tidak disukai Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang berikutnya yang dibenci Allah, nya bacut tu Bapak Ibu, dang-dang kepesiap makanan likut. Lunging golom tak beres likut makanya dalam tambah 5 menit. Menyoka beres datang najun tu. Jadi Bapak Ibu melaka Allah Subhanahu wa taala. Orang berikutnya yang dibenci Allah dalam hadis ini adalah wajifatin bil lail, iaitu bangkai yang berada di tengah malam. Apa maksudnya bangkai di tengah malam? Dia malamnya seperti bangkai. Tidak ada rencana qiyamul lail. Tidak pernah salat tahajud. Tidak pernah bangun 15 minit sebelum salat subuh lalu berdiri 2 rakaat. Tidak ada rencana baca Quran, seperti bangkai di malam hari. Tidur mati. Mati. Rasulullah tidur cepat, tapi bangun cepat. Itu Rasulullah habis solat Isya itu tidur cepat, tujuannya bangun cepat. Ada tipe orang tak bisa tidur cepat, alhamdulillah bisa bangun cepat, tidur jam 1 tapi tetap bisa bangun untuk paling kurang solat subuh. Tapi tipe yang paling palo,
paling parah tidur cepat, bangun lambat. Dia habis solat Isya langsung tidur, tapi selalu terbangun setelah solat subuh. Inilah jifah bil lail, bangkai di malam hari. Allah benci kepada mereka yang tidak pernah menyentuh air wuduk di malam hari. Allah benci. Karena qiyamul lail salah satu sunnah muakkad yang paling dikuatkan, dan itu bukti kesalehan. Orang saleh, orang alim, cirinya ada pada qiyamul lail. Baca sejarah, tidak ada satu ulama besar pun yang hidup tanpa qiyamul lail. Pasti qiyamul lail. Orang-orang diberi kemudahan oleh Allah dalam hidupnya, pencerahan-pencerahan dalam wajahnya, semua kerana qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat, lebih bagus 2 rakaat setiap malam daripada 20 rakaat tapi setahun sekali. Tiap malam bangun 2 rakaat, 15 minit sebelum salat subuh, salat dulu baru kemudian salat subuh. Jadi jemaah mereka Allah, jangan sampai hidup kita sepi daripada qiyamul lail. Berusahalah, bangunlah. Kalau tidak bisa bangun sendiri, bermusyawarahlah, bermufakat dengan isteri. Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah sayang kepada hamba, Allah sayang kepada seorang suami. Siapa? Yaitu suami yang sudah bangun malam lalu kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau bangun, enggan, maka suami yang disayang Allah akan menyiram istrinya. Lihat Pak, hadis Nabi menyebutkan apa? Allah sayang pada suami yang bangun malam lalu dia membangunkan istrinya. Jadi ada kerjasama. Istrinya tidak mau bangun, direkom oleh Nabi, siram, disuruh siram. Maka suami saleh itu menyiapkan 1 botol aqua di samping kasurnya untuk menyiram istrinya. Habis dia siram istri, dia tidur lagi. Nyo parah tak cinyo. Nyo hawa hambo. Lalu Rasulullah menyambung, rahimallahu imra'atan, Allah sayang kepada istri yang mana? Yang bangun di tengah malam lalu membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, maka siramlah air. Ada izin juga menyiram air ke suami. Cuma biasanya istri tidak terlalu berani kalau ke suami, karena sudah pengalaman disiram sekali, dia tertempel di jendela. Jadi setelah disiram suami, megetrom tu. Semenjak itu dia trauma. Tidak berani lagi siram. Apapun bunyi hadis, aku dijek. Jadi jemaah mereka Allah, tapi intinya apa? Allah sayang kepada keduanya di saat bangun malam. Ini contoh apa hadis ini? Mau hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, cirinya cuma satu. Sering-seringlah bangun malam bersama keluarga. Allah jaga kasih sayang dalam keluarga. Allah jaga. Makanya hidup bahagia dalam keluarga syaratnya adalah siram-siraman di tengah malam. Nyan supaya bahagia urip. Jadi jemaah mereka Allah, ini bangkai di tengah malam. Allah benci orang yang tidak pernah bangun tahajud. Kemudian yang berikutnya, wahimarin fin nahar. Orang berikutnya yang dibenci Allah adalah keledai di siang hari. Apa maksud keledai di siang hari? Keledai itu cuma kerja makan. Maka orang yang hidup seperti keledai dibenci Allah. Udip hanya fikir semajuh saja. Maka hidup dia hanya untuk masuk kantor, keluar kantor, besok masuk lagi kantor, keluar kantor. Ibadah tidak pernah, jamaah tidak pernah nampak. Padahal haji sudah membanggakan haji. Sibuk satu kampung waktu dia naik haji. Pulang haji hantam deh melasah metiga. Nyan haji mardut. Kok ramai je haji mardut. Pegah draw makbul sampai-sampai. Padahal ciri-ciri haji makbul, dia semakin dekat dengan Allah setelah hajinya. Ini tidak. Jadi ada orang yang menjadi himar, menjadi keledai, hidup hanya untuk makan. Tipe orang seperti ini, itu dia semangat sekali hidup di dunia. Urusan kertas semangat, terbang sana, terbang sini, ada proyek sana, proyek sini, semangat sekali. Tapi kalau urusan akhirat, dia tidak semangat. Kalau kumpul untuk bicara tentang dunia, Masya Allah semangatnya. Kumpul untuk bicara akhirat, dia tidak semangat. Jadi betul-betul desain hidup hanya untuk makan. Inilah yang dibenci Allah. Dan kemudian yang terakhir, nyoka terakhir, yaitu orang-orang alimun bi umurid dunya wa jahilun bi umuril akhirah. Yang terakhir yang dibenci Allah, orang-orang alim urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Jadi ini contohnya apa?
kita ini faham sekali tentang dunia. Jadi kalau belajar kita misal lulusan S1 ilmu geologis misal. Alihna S1 geologis yang pokoknya menanda ya. Kemudian kita akuntansi perbankan misal, atau kita belajar ilmu dunia, betul-betul dunia ya, menghitung jarak, menghitung koordinat yang cukup caranya. Waktu kita pegang hanya titiknya begini, ini koordinat begini. Oh, kita ahli gempa. Kita ahli gempa. Jadi misal waktu terjadi gempa kita yang bisa hitung satu-satunya. Lalu kemudian kita ahli urusan-urusan di dalam tanah. Jadi kalau ada virus begini kita yang paling tahu. Malim sekali dalam urusan dunia. Tetapi Masya Allah disuruh baca Al-Fatihah menghambur, melabu-labu, disuruh salat jenazah dia rukuk. Tu ada tu yang mensalatkan orang COVID rukuk. Diurun kena COVID-nya telah ibu temayang dia. Rukuk, Masya Allah, menunjukkan apa bodohnya dia. Nama obat habis hafal, nama Latin obat mulai dari A sampai Z habis. Obat ini campurannya ini, campurannya ini. Terus obat sembahyang jenazah gerukuk. Bodoh. Al-Quran tidak bisa baca, tapi kalau baca yang lain-lain melekat di kepala. Allah benci dengan orang begini. Maka berhati-hatilah kepada mereka yang berbangga-bangga dengan titelnya, berbangga-bangga dengan gelarnya, S1, S2, S3, lalu kemudian sambung menjadi profesor, doktor. Urusan agama tidak faham, Al-Quran tidak pernah dibaca, tapi yang lain jurnal semuanya urusannya Masya Allah sempurna. Padahal yang nanti Allah tanya adalah urusan akhiratnya. Yang menyelamatkan dia urusan akhiratnya, yang menyebabkan dia masuk surga urusan akhiratnya. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau kita punya anak, jangan buat anak kita terlalu cinta dunia. Kadang-kadang kita yang salah didik. Kita tanya sama anak, nak kalau dah besar mau jadi apa? Anak kita jawab, mau jadi pilot, mau jadi ini, mau jadi itu, semua di dunia. Jarang sekali anak TK yang menjawab mau jadi ulama. Kalau ada anak TK jawab jadi ulama, gurunya yang bingung. Ubet-ubet kakak pegang ulama. Tapi menjadi pilot cukup bangga. Menjadi ini, kemudian tempel di foto di dinding rumah dengan seragam. Padahal sudah di PHK, tapi tetap ditempel. Bangganya minta ampun. Tapi anaknya hafal Quran, anaknya alim, berada di pesantren-pesantren, ini semua dia malu rasanya untuk membanggakannya. Inilah kebodohan yang terjadi. Maka jemaah mulakan Allah, jangan jadi orang yang dibenci Allah, jadilah orang-orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.